Shalom sahabat Tuhan Yesus yang berbahagia, sahabat Sangkakala, berjumpa kembali dengan saya Roland. Saya percaya hari ini saudara penuh dengan hal-hal yang luar biasa, yang supranatural, yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan Tuhan mau lebih lagi kita menikmati hal yang luar biasa, karena Tuhan sudah menyediakan bagi kita semua orang yang percaya kepadanya untuk kita menikmati hal-hal kelimpahannya, hal-hal yang membuat kita terus bertumbuh, hal-hal yang membuat kita terpimpin pada hal-hal yang baik, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita akan belajar yaitu dari tema pengakuan hidup kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Di saat ada suatu pengakuan yang luar biasa membuat kita menikmati, merasakan bahwa yang Tuhan sediakan, yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita itu sempurna adanya. Saya ada suatu cerita, saudara, yaitu seorang bapak yang bijak dan seorang anak yang awalnya dia tidak bisa mengakui setiap kesalahan dalam kehidupannya. Suatu saat seorang anak ini dia berhadapan dengan seorang bapaknya, dan bapaknya berkata, "Nak, apakah tadi pagi kamu sudah berdoa?" Bapak ini bertanya kepada anaknya sambil dia melihat setiap gerak-gerik yang anak ini lakukan. Anak ini berkata, "Sudah, Bapak." Pada waktu sore hari, bapak ini bertanya kembali kepada anaknya, "Nak, apakah kamu sudah berdoa untuk hari ini?" Anak ini menjawab kembali, saudara, yaitu dia berkata, "Sudah, Bapak." Tetapi hati bapak kepada anaknya melihat sesuatu yang kurang nyaman, saudara. Sesuatu yang rasanya tidak seperti apa yang dilakukan seorang anak yang benar kepada bapaknya. Suatu saat bapak melakukan yaitu memasang CCTV di setiap titik untuk melihat gerak-gerik anak ini setiap harinya apa yang dia lakukan. Suatu saat dia pasang CCTV dan dia bertanya kembali kepada anaknya. CCTV ini terpasang tanpa kelihatan orang lain, saudara. Suatu saat bapak ini bertanya kembali kepada anaknya, "Nak, apakah kamu sudah berdoa pagi hari ini?" Anak ini dengan lantangnya dia berkata, "Sudah, Bapak." Dan sore hari kembali, saudara, di sore harinya bapaknya bertanya, saudara, "Apakah kamu sudah berdoa, Nak?" Anak ini menjawab pula, saudara, dia menjawab, "Sudah, Bapak." Suatu saat malam hari, saudara, bapak ini melihat hasil dari rekaman CCTV dari keseharian yang ada di rumah itu, saudara. Dan bapak ini melihat bahwa anak ini tidak melakukan seperti apa yang bapaknya tanyakan, saudara. Dia tidak berdoa tapi melakukan hal-hal yang lain dalam kehidupannya. Suatu saat bapak ini datang kepada anaknya, saudara, dan dia bertanya kembali, "Apakah kamu sudah melakukan seperti apa yang bapak tanyakan kepada dirimu, Nak?" Bapak ini membutuhkan suatu jawaban yang sekiranya membuat hatinya senang, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya bahwa suatu pengakuan dalam kehidupan kita itu membuat kita terbebaskan, saudara. Membuat kita dimerdekakan. Amin. Hasil dari suatu kebebasan dan kemerdekaan adalah sesuatu upah yang rasanya itu luar biasa, yang kita nikmati, saudara. Di saat kita bekerja dari pagi sampai malam dan kita menikmati suatu upah yang rasanya dari hasil keringat kita, itu sesuatu yang luar biasa. Begitu pula dalam kehidupan ini, saudara. Di saat anak ini tidak mengaku kepada bapaknya dengan pengakuan yang benar, bapak ini melihat CCTV yang terjadi dalam keseharian di rumah itu, ternyata ini tidak melakukan seperti apa yang bapak ini telah tanyakan. Singkat cerita, saudara, bapak yang bisa melakukan sesuatu tindakan hukuman yang sewajarnya kepada anaknya, saudara. Apa yang dilakukan oleh seorang bapak ini, saudara? Bapak memberikan hukuman yaitu, "Hari ini kamu harus berdoa dari pagi dan sampai pada waktunya kamu harus berhenti," kepada anak ini.
Perkataan ini yang dilontarkan kepada anaknya ini, saudara, dari bapak kepada anaknya, adalah suatu hukuman yang benar-benar membangun, bukannya menjatuhkan, yang membuat anak ini terpuruk, tidak, tetapi suatu hukuman yang membuat anak ini semakin terpimpin. Amin, saudara. Kalau kita baca dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-12, kekristenan bukan sesuatu yang mudah, tetapi mengawali dari suatu proses-proses yang harus kita alami, saudara. Mungkin rasanya awalnya memang menyakitkan dalam kehidupan saya dan saudara, tapi ujungnya yang dia katakan adalah penuh dengan hal yang baik, penuh dengan pimpinan Kristus, penuh dengan hal-hal sukacita. Amin, saudara. Orang yang berbahagia, dia dapat menanggung setiap masa dalam kehidupannya. Di saat ada suatu pengakuan yang lebih dalam kehidupan saya dan saudara, terjadilah suatu hal yang besar, terjadilah sesuatu mujizat yang lebih lagi yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Tetapi apa satu hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Ada pengakuan yang benar di saat engkau menindaki suatu apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Kalau engkau tidak bertindak seperti apa yang Tuhan inginkan, akui. Supaya apa? Ada pemberesan atas hidupmu, ada pemberesan atas hidupmu kepada Kristus, yang sehingga engkau terpimpin kembali, yang sehingga engkau dibina, yang sehingga engkau melihat bahwa karya yang Tuhan inginkan itu baik adanya. Amin, saudara. Kalau kita baca dalam Mazmur 100 ayat yang pertama dan sampai kelima, saudara, kita mempercayai bahwa Kristus selalu membuat hal yang baik, yang terbaik buat saya dan saudara. Amin. Kalau kita tahu dia melakukan hal yang baik dalam kehidupan saya dan saudara, mengapa engkau harus undur? Mengapa engkau harus berpikir yang rasanya tidak harus engkau tindaki? Amin, saudara. Kalau kita baca kembali, saudara, kita buka di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Kalau kita baca yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita baca yang ke-8 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, benarkah kita saat ini dikatakan adalah orang yang tidak berdosa? Kita penuh dengan dosa, saudara. Dari pemikiran, dari sifat, dari kehidupan sehari-hari. Sering kita menindaki hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Benarkah kata-kata ini, saudara? Kalau kita benar-benar tidak berdosa, coba koreksi dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Kita menipu. Amin. Kita menipu. Sesuatu yang ditipu rasanya tidak enak, saudara. Seperti anak kepada bapaknya. Dia membutuhkan suatu pengakuan yang benar. Amin. Dia butuhkan pengakuan. Saya percaya Bapak yang bijak, dia pasti bertindak hal yang baik kepada anaknya. Seperti Kristus dalam kehidupan kita. Dia selalu melakukan hal yang terbaik buat umatnya. Dia selalu berbuat yang terbaik buat anak-anaknya. Amin. Tapi satu hal, adakah pengakuan yang benar dalam kehidupan saya dan saudara? Sekali lagi, pengakuan membuat engkau dimerdekakan, saudara. Pengakuan membuat engkau melihat hal karya Kristus yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi bagaimana saya harus meraihnya? Bagaimana saya harus mendapatkan karya-karya Tuhan yang Tuhan sudah sediakan? Amin. Semua yang kita hidupi di dunia ini, Bapak, penuh dengan proses. Tidak serta-merta kita dapatkan dengan cuma-cuma. Semuanya penuh dengan proses. Amin. Kekristenan penuh dengan proses. Hidup bersama Kristus penuh dengan proses, saudara. Tapi ujung-ujungnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Penuh dengan harapan yang nyata. Dikatakan dia tidak hanya berjanji, tetapi dia bersumpah untuk kita menikmati hal yang besar. Kalau kita baca dalam Ulangan 28 ayat yang pertama, saudara, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka engkau akan diangkat lebih dari bangsa-bangsa. Itu yang artinya, saudara, engkau diangkat dari hal-hal yang lebih lagi, saudara, untuk kau menikmati karya Kristus. Amin. Dia tidak hanya berjanji,
tapi dia bersumpah atas kehidupan saya dan saudara. Tapi satu hal, apakah ada suatu pengakuan yang sudah kau lontarkan? Apakah ada suatu pengakuan yang sudah kau tindakin atas kehidupanmu, yang sehingga Bapamu setia dan adil dalam kehidupanmu, saudara? Amin. Yang sehingga Bapamu setia dan adil. Coba saudara, kalau engkau diposisikan sebagai bapak dan anakmu, anak saudara tidak bertindak seperti apa yang kau harapkan, saudara, rasanya menyakitkan, saudara. Rasanya membuat saudara, kenapa ya harus seperti ini? Kenapa ya kok rasanya seperti ini yang saya harus alami? Amin, saudara. Mari kita belajar. Ada suatu pengakuan dari hidup kita yang sehingga kita dapat menikmati karya Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan. Amin, saudara. Nanti saya akan memberikan dua hal. Pengakuan seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara, yang sehingga terjadi namanya transformasi yang baru. Terjadi mujizat-mujizat Kristus, yang sehingga kau bukan manusia yang lama kembali, tetapi kita menjadi ciptaan yang baru yang Tuhan sudah sediakan, yang tetap dalam ikat pinggang Kristus untuk kau menikmati hal yang lebih besar. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kekasih Tuhan, sahabat sangkakala yang Tuhan kasihi, yang Tuhan cintai, saya percaya, ayo kita belajar mengaku atas setiap dosa, setiap hal-hal yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita di hari ini, saudara. Di hari yang kemarin, ayo kita mengaku lebih lagi untuk kita melihat karya Tuhan di depan kita yang sudah Tuhan nyatakan. Lebih lagi yang Tuhan mau, lebih lagi yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, percayalah, Dia Allah yang berfirman. Kalau Dia yang berfirman, maka semuanya jadi. Maka semuanya akan terjadi atas kehidupan saya dan saudara. Amin. Untuk kita belajar mengenal Dia secara pribadi, mengenal Dia secara intim, bukan hanya sekedarnya saja, tetapi yang firman ajarkan, yaitu mari kita mengenal Dia secara sungguh-sungguh, yang sehingga Ia datang seperti fajar, Ia datang seperti hujan dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pengenalan akan firman membuat kita dimerdekakan. Seperti malam hari ini, saudara, dengan tema pengakuan kita kepada Kristus membuat kita lebih lagi menjadi dampak. Lebih lagi kita melihat bahwa Kristus yang kita hidupi bukan Tuhan yang biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Dia memiliki otoritas, memiliki kuasa atas kehidupan saya dan saudara. Kalau Dia memiliki otoritas, Dia memiliki kuasa dalam kehidupan kita, apa yang perlu kita takutkan akan dunia ini? Apa yang perlu kita pikirkan atas dunia ini? Di saat engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, ada suatu pengakuan atas kehidupanmu. Dia katakan, saudara, di hal itu justru engkau dikasihani. Amin. Kita buka firman Tuhan dulu, saudara, dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-15 sampai 16. 1 Timotius 1 ayat yang 15 sampai 16. Saya bacakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Dalam kitab Timotius dikatakan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Jadi, perhatikan dengan baik, saudara, dari perkataan ini. Dikatakan Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, bukan orang yang dalam posisi baik, dalam posisi nyaman, dalam posisi yang pemikiran-pemikirannya selalu baik, tidak, tetapi Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dan di antara mereka dikatakan oleh Rasul Paulus, akulah yang paling berdosa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada suatu pengakuan yang diucapkan oleh Rasul Paulus kepada Tuhan, yaitu dikatakan, akulah orang yang berdosa, yang paling berdosa di antara orang berdosa. Wih, luar biasa perkataan firman ini, saudara. Ada suatu pengakuan yang luar biasa yang dikeluarkan oleh seseorang yang luar biasa. Ya, kita tahu
siapa Rasul Paulus dalam kehidupannya. Ya, dia memiliki pemikiran intelektual yang luar biasa. Dia memiliki sesuatu kehidupan yang luar biasa, terpandang, ya. Tetapi dia katakan, aku orang yang berdosa. Di antara orang yang berdosa, ada suatu kerendahan hati yang dia berikan, yaitu kepada Kristus yang menghidupkan dia, karena dia sadar siapa dia. Amin. Di saat dia mengerti akan kebenaran ini, saudara, di saat dia mengenal firman lebih dalam lagi, ya, sehingga dia berkata, aku orang berdosa di antara orang-orang berdosa. Ada suatu pengakuan Rasul Paulus yang dia ucapkan. Karena apa? Dia menyadari siapa dia. Pemisah antara hidupmu dengan Tuhan adalah dosa. Ada pengakuan yang Rasul Paulus lakukan, yang dia tindaki dari pengakuannya, dari perkataannya. Aku orang berdosa di antara orang berdosa. Di balik semuanya itu, saudara, kalau kita baca, saudara, ya, dalam Yohanes 13 ayat yang ke-7, mungkin kau tidak mengetahui sekarang apa yang aku lakukan dalam kehidupanmu, tapi kalau kau akan mengerti maksud dan tujuanku dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Ya, sehingga di ayat 13 dikatakan, akulah guru dan Tuhan dalam kehidupanmu. Memang aku guru dan aku Tuhan. Aku guru yang membimbing hidupmu. Aku guru yang memimpin hidupmu. Dan aku Tuhan yang berkuasa atas kehidupan saya dan saudara. Amin. Aku Tuhan. Ada suatu pengakuan. Kalau dia sudah mengakui, memperkatakan, saudara, saya percaya, imani, bahwa perkataan ini bukanlah perkataan yang sia-sia. Amin. Tetapi mengandung sesuatu yang supranatural. Amin. Yang melebihi akal manusia. Amin. Yang melebihi intelektual manusia. Yang melebihi dasar-dasar kehidupan duniawi. 1 tambah 1 secara dunia adalah 2. Tetapi 1 tambah 1 secara kebenaran itu lebih dari apa yang kau pikirkan, saudara. Amin. Apa yang kau harapkan di dunia ini. Tetapi satu hal, Tuhan inginkan ada suatu pengakuan. Ada 2 hal yang akan kita pelajari, saudara. Apa sih pengakuan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara, yang sehingga mewujudkannya itu yang dikatakan tadi, saudara. Tetapi justru karena ada pengakuan, aku dikasihani, agar dalam diriku ini, kalau kita baca dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-16, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kebesarannya, seluruh, tidak tersisakan, semua yang dia miliki, ya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Satu pembelajaran yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yang pertama, di saat apa sih pengakuan yang Tuhan inginkan? Yang pertama adalah engkau harus percaya. Amin. Ada suatu percaya yang lebih dalam kehidupan kita. Kalau kita buka, saudara, dalam 2 Korintus 5 yang ke-7 dikatakan, hidup kita bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Banyak orang maunya melihat dulu, baru kita percaya. Amin. Maunya kita itu nyata dulu, baru kita bertindak. Tetapi secara kebenaran firman, hidup kita bukan karena melihat. Amin. Tetapi yang Tuhan inginkan, kita harus percaya dulu, meyakini apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, sehinggalah wujud karya, kuasa, mujizat, dan keajaiban Kristus dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan yang kau hidupi, dialah guru dan Tuhan dalam kehidupanmu. Tidak ada Allah lain dalam kehidupanmu selain Kristus yang menghidupkan saya dan saudara, yaitu Yesus namanya. Kalau kita buka, saudara, dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15. Ibrani 4 ayat yang 14 dulu, saudara.
Ibrani 4 ayat yang ke-14. Ini sering kita baca, saudara. Ya, Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu siapa namanya? Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Amin. Ada sesuatu yang harus kita wujudkan dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan hanya sekedarnya saja, tetapi percaya kita dikatakan baiklah kita teguh, tidak terombang-ambingkan. Amin. Ada pengakuan, yaitu percaya kita yang lebih. Karena apa? Kita mempunyai imam besar agung. Kalau kita baca Matius 6:33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan, sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Kalau kita baca ayat yang ke-14 ini, kita sekarang mempunyai imam besar agung. Besar, bukan kecil. Amin. Besar. Kalau kita menyadari Tuhan yang kita sembah itu besar, Dia berkuasa atas kehidupan saya dan saudara. Karena kebesarannya terjadi mujizat. Karena kebesaran terjadi hal-hal yang luar biasa. Layakkah kita harus percaya? Layak. Amin. Kenapa kita harus layak? Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit, tidak terbatas. Amin, saudaraku. Kenapa kita harus percaya? Dikatakan karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit, yang artinya tidak terbatas. Kuasa, mujizat, otoritas, semuanya Dia pegang kendali, saudara. Luar biasa. Amin. Luar biasa. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, saudara. Saya sangat bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Setiap ulang tahun saya selalu menginginkan satu kado yang dari hidup saya kepada Kristus. Apa itu, saudara? Saya selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, satu hal, jangan pernah Engkau meninggalkan saya, Tuhan. Saya perlu Engkau, Tuhan. Engkau melebihi dari segala apa yang aku miliki dalam kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih, Dia katakan, aku turut bekerja dalam segala hal dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Bersyukurlah engkau memiliki Tuhan yang luar biasa. Bersyukurlah engkau memiliki Tuhan yang melintasi semua langit di bumi ini, yaitu siapa namanya? Yesus namanya. Amin. Dikatakan kembali, sebab imam besar yang kita punya. Kalau kita baca ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita yang telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Di saat engkau lemah, di saat engkau menangis, Tuhan pun menangis. Di saat engkau berbahagia, Bapamu pun berbahagia, saudara. Di saat engkau menangis karena apa, saudara? Karena engkau merasa, Tuhan, kenapa kehidupanku seperti ini? Tuhan pun menangis. Kenapa, nak? Apakah yang aku berikan dalam kehidupanmu, semua yang aku berikan melalui dari firman-Ku, kurang untuk kau tindaki? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan tenang dan percaya, ya, dengan bertobat dan tinggal diam di bawah kaki Tuhan, engkau memperoleh keselamatan. Dengan tenang dan percaya, Tuhan berikan kita kekuatan untuk meraih yang namanya keselamatan. Apa sih kuncinya untuk kita meroleh keselamatan? Dengan bertobat dan tinggal diam di bawah kaki Tuhan. Yesaya 30:15. Dengan bertobat dan tinggal diam di bawah kaki Tuhan, engkau memperoleh keselamatan. Dengan tenang dan percaya, engkau memperoleh kekuatan untuk meraih yang namanya keselamatan. Luar biasa, saudara. Dia berikan ini semuanya untuk saya dan saudara. Amin. Dia permudah hidup kita. Dia tidak mempersulit. Amin. Tapi satu hal yang Tuhan inginkan, sudah engkau mengakui bahwa percayaku hanya kepada Kristus yang menghidupkan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Hal ini luar biasa, saudara. Sudahkah engkau percaya? Sudah engkau mengakui bahwa kehidupanku ini datangnya daripada Tuhan, bukan yang lain.
dunia hanya membuat kita semakin terpuruk. Dunia membuat kita semakin jatuh, tidak membuat kita semakin bertumbuh. Amin. Tetapi di saat engkau mengenal Dia, amin saudara, engkau terus akan berbahagia. Karena setiap hal dalam kehidupanmu tercatat dalam kebenaran firman-Nya. Di saat engkau susah, Dia menopang hidupmu. Di saat engkau merasa tidak mampu, Dia mengangkat engkau. Amin. Bersukacita dalam pengharapan dan bertekunlah dalam doa. Di saat engkau bersukacita dalam pengharapan, Tuhan, aku sudah tidak mampu, aku sudah tidak sanggup. Mampukah engkau bersukacita? Tapi satu hal, dalam proses kehidupanmu saudara, ayo berikan senyuman yang terbaik buat Tuhan. Oh, haleluya. Amin. Amin saudara. Berikan senyuman yang terbaik supaya engkau melihat karyanya. Berpengharapanlah yang benar kepada Kristus. Supaya apa? Di saat engkau bersukacita dalam tekanan hidup, engkau memiliki pengharapan yang baik kepada Kristus. Di saat itu juga engkau dapat duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan sehingga terjadi apa sama saudara? Keselamatan. Oh, luar biasa. Terjadi keselamatan Kristus atas kehidupan. Terjadi hal-hal yang besar, bukan kecil. Kalau kita punya Bapa yang besar, Dia berikan kita yang besar saudara. Amin. Dia berjanji, Dia tidak hanya berjanji, tapi Dia bersumpah. Engkau diangkat lebih dari bangsa-bangsa yang ada di bumi ini saudara. Tapi satu hal apa? Percaya, ada pengakuan percayamu kepada Kristus. Bukannya Tuhan mau cari pamor, enggak. Tapi satu hal, dalam kehidupan ini harus ada timbal balik saudara. Kalau engkau yang menikmati lebih, berikan yang lebih. Tidak ada namanya orang beri sedikit dapat banyak. Amin. Berikan pengakuanmu yang kukuh, yang teguh, yang kokoh. Amin. Di saat itu juga engkau menikmati firman kebenaran yang Dia janjikan atas kehidupanmu. Yang pertama kita pelajari saudara, dari percaya. Yang kedua saudara, yaitu tentang pengampunan. Amin. Tentang pengampunan. Di saat engkau mengaku dosamu saudara, pengakuan Bapamu setia dan adil atas kehidupanmu. Kita buka saudara dalam Markus 11 ayat yang ke-24. Markus 11 ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan yang kedua ini saudara, yang apa yang Tuhan inginkan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, pengakuan apa? Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ada suatu pengakuan yang kita berikan kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tuhan, aku mengampuni setiap orang yang berdosa kepadaku. Oh, luar biasa ini saudara. Ada suatu pengakuan. Kembali lagi, Rasul Paulus bertindak bukan karena egonya, tapi dia menyadari siapa dia, siapa saya. Semua aku miliki, tapi tanpa Kristus engkau tidak akan memperoleh semuanya saudara. Amin. Haleluya. Tanpa Kristus engkau tidak bisa menikmati karya Kristus dalam kehidupan. Secara dunia kau miliki saudara. Amin. Tapi sekali lagi, kalau kita tahu dunia ini ada yang membuat, begitu pula kita tahu siapa yang membuat hidup saya dan saudara. Kepada siapa saya harus berharap, kepada siapa saya harus mempercayakan hidup saya. Amin.
Di saat engkau mengampuni, ada pengakuan, ampuni aku Tuhan, akulah orang yang berdosa di antara orang berdosa. Di saat itu juga upah yang Tuhan sediakan menjadi bagian bagi kehidupanmu. Mungkin saudara saat ini saudara mengalami sakit penyakit, permasalahan apapun. Satu hal Tuhan inginkan pada malam hari ini, akui setiap apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku orang berdosa di antara orang berdosa. Aku menginginkan kehidupan yang baru. Dalam Kolose 3 ayat yang 10, yang lama sudah berlalu, yang sekarang engkau menikmati hal yang baru bersama Kristus, dengan pakaian yang baru, jubah yang baru bersama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, percayalah, di saat pengakuan yang kau tindaki, yang kau perkatakan kepada Tuhan, kemuliaan Tuhan hadir dalam kehidupanmu. Apa yang Tuhan karyakan dalam kehidupanmu menjadi bagian atas kehidupanmu. Malam hari ini kita percaya dari setiap permasalahan dalam kehidupan kita ada satu jawaban yang membuat semuanya terbebaskan. Saya percaya nikmat surga menjadi bagian bagi orang yang percaya kepada Kristus malam hari ini.